Coba deh, sekarang Anda lihat lemari obat di rumah. Pasti ada kan? Di satu sisi mungkin ada pil dari resep dokter. Di sisi lain ada suplemen herbal. Keduanya sama-sama buat kesehatan. Tapi pernah kepikiran nggak? Kenapa yang satu dilabeli obat dan yang satunya lagi coba makanan? Aneh ya? Nah jawabannya itu ternyata bukan ada di laboratorium modern, tapi tersembunyi dalam sebuah perjalanan sejarah yang bakal kita telusuri bareng-bareng. Ini dia nih, pertanyaan utamanya. Kenapa, misalnya, aspirin itu dianggap obat yang sudah teruji, sementara kulit pohon dedalu, yang notabene sumber asli aspirin, itu cuma dianggap suplemen? Ternyata, pemisahan ini bukan ditentukan oleh sains modern loh, tapi oleh sebuah perpecahan filosofis besar yang terjadi ratusan tahun lalu. Coba deh perhatikan, bedanya jauh banget kan? Label fakta obat itu fokusnya cuma ke satu molekul aktif. Titik. Sementara itu, label fakta suplemen justru nulis seluruh tanamannya. Pemisahan ini kelihatannya sepele, tapi sebenarnya ini adalah puncak dari sebuah cerita panjang, sebuah perpecahan ideologis yang akhirnya membentuk dunia kedokteran yang kita kenal sekarang. Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus mundur jauh banget ke belakang, ke abad pertengahan, di tempat yang mungkin nggak pernah Anda duga, biara. Jadi, waktu Kekaisaran Romawi runtuh dan Eropa masuk ke zaman kegelapan, ya cuma biara-biara inilah satu-satunya benteng pertahanan di Barat yang menjaga agar ilmu pengobatan kuno nggak lenyap di telan zaman. Ini poin yang penting banget buat kita pahami. Selama ribuan tahun, nggak ada itu yang namanya obat versus tanaman. Keduanya itu satu kesatuan. Apoteker, ya ahli botani. Kalau Anda sakit, obat Anda ya tumbuh dari tanah. Sesederhana itu. Jadi biara itu sendiri udah kayak mesin yang dirancang buat melestarikan ilmu pengobatan, aturan Santo Benedictus, misalnya mewajibkan para biarawan merawat orang sakit, jadi setiap biara pasti punya kebun herbalnya sendiri. Terus, di ruang tulis mereka, para biarawan ini nggak cuma nyalin Alkitab loh, mereka juga dengan telaten menyalin ulang teks-teks medis kuno, menjaga ilmu dari Yunani dan Roma tetap hidup. Salah satu tokoh kunci dari era ini itu Hildegard von Bingen. Dia punya konsep yang menarik banget, namanya viriditas, atau kekuatan hijau yang ada di dalam tumbuhan. Kedengarannya memang spiritual banget ya, tapi jangan salah, ini bukan sekedar mistisisme. Dia dengan sangat teliti mengamati dan mencatat efek fisik dari setiap tanaman, dan karyanya menjadi salah satu katalog pengobatan herbal pertama yang paling sistematis. Tapi, ya namanya juga pengetahuan. Gak bisa dong dikurung selamanya di balik tembok biara. Begitu zaman Renaissance tiba, pengetahuan ini mulai bocor keluar, menyebar ke masyarakat luas dan memicu sebuah revolusi yang mengubah segalanya. Ada 3 hal nih yang jadi game changer-nya. Pertama, mesin cetak. Ini bikin buku-buku herbal menyebar kayak virus. Kedua, muncul tokoh kayak Nicholas Culpeper yang nekat nerjemahin buku-buku itu ke bahasa Inggris. Jadi bukan cuma kaum elit aja yang bisa baca. Dan yang ketiga, yang paling penting, munculnya profesi apoteker. Untuk pertama kalinya, tanaman diubah dari anugerah alam menjadi produk yang bisa diperjualbelikan. Nah, sekarang kita sampai di momen paling krusial. Titik balik yang membelah dunia pengobatan jadi dua jalan yang sangat berbeda. Dan secara langsung menjawab pertanyaan kita di awal tadi. Inilah persimpangan jalannya. Cuma 1 tahun, 1804. Coba ingat-ingat tahun ini. Karena disinilah semuanya berubah. Momen ketika tanaman bukan lagi dianggap sebagai obat itu sendiri, melainkan hanya sebuah wadah yang berisi bahan kimia. Seorang apoteker muda dari Jerman, Friedrich Serturner, berhasil melakukan sesuatu yang waktu itu dianggap mustahil. Dia berhasil mengisolasi satu senyawa murni dari opium dan menamakannya morfin. Penemuan ini membuktikan kalau kekuatan penyembuh atau malah bahaya dari sebuah tanaman ternyata bisa dikurung dalam satu molekul tunggal. Molekul yang bisa diekstrak, dimurnikan, dan distandarisasi. Dari sinilah lahir dua mazhab yang beda banget. Di kiri, ada pendekatan tradisional yang mengandalkan sinergi seluruh komponen tanaman. Cenderung lebih aman, tapi susah banget distandarisasi. Nah, di kanan ada pendekatan molekuler. Kuat, tepat sasaran, konsisten, tapi risikonya efek sampingnya lebih tinggi. Dan udah bisa ditebak kan, industri farmasi modern milih jalan yang mana? Tentu saja yang kanan. Kenapa? Gampang, satu molekul itu bisa distandarisasi, bisa diproduksi massal, dan yang paling penting, bisa dipatenkan. Jadi, apa sih yang hilang ketika kita cuma mengambil satu molekul aja? Nah, ini dia konsep kuncinya, fitokompleks atau yang sering disebut efek rombongan. Idenya gini,
Senyawa-senyawa lain di dalam tanaman itu sebenarnya bukan cuma figuran, mereka bekerja sama, kayak sebuah orkestra, untuk bantu senyawa utamanya bekerja lebih efektif atau bahkan mengurangi efek sampingnya. Jadi seringkali alam itu udah nyiapin penawarnya di dalam tanaman yang sama. Perpecahan filosofis ini nggak cuma berhenti di laboratorium loh, tapi benar-benar membentuk cara seluruh negara bikin aturan soal obat-obatan. Coba kita lihat dua contoh yang kontras banget, Amerika Serikat dan Jerman. Amerika Serikat memilih satu jalur. Dengan Undang-Undang tahun 1994, mereka secara legal menetapkan bahwa herbal itu bukan obat, tapi suplemen makanan. Konsekuensinya gede banget. Produsen jadi nggak perlu membuktikan kalau produk mereka manjur. Yang penting produknya harus aman. Soal efektivitas itu jadi urusan nomor 2. Nah, Jerman mengambil jalan yang beda 180 derajat. Di tahun 1978, mereka membentuk Komisi F. Ini adalah panel ahli yang tugasnya mengevaluasi herbal dengan standar yang sama ketatnya dengan obat-obatan. Mereka meninjau bukti keamanan dan khasiatnya. Dari sinilah lahir pendekatan fitoterapi rasional yang intinya bilang, kita bisa kok pakai tanaman utuh, tapi kita harus melakukannya dengan standar ilmiah modern. Dan disinilah semua kepingan puzzle-nya nyambung. Perbedaan di lemari obat Anda hari ini antara obat dan suplemen itu adalah gema langsung dari dua hal, penemuan satu molekul oleh Sir Turner tahun 1804 dan jalur regulasi berbeda yang diambil negara-negara kaya Amerika dan Jerman setelahnya. Ini adalah sejarah yang hidup di rak obat Anda. Oke, setelah kita jalan-jalan dari biara kuno sampai ke laboratorium canggih, terus gimana dong? Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari semua ini dan kita mau melangkah kemana? Selama ini kan kita seolah-olah dipaksa memilih tim tanaman atau tim pil. Tapi mungkin itu pertanyaan yang keliru dari awal. Masa depan itu mungkin bukan tentang memilih salah satu, tapi tentang bagaimana kita menggabungkan keduanya. Masa depan yang paling menjanjikan itu justru ada di tengah-tengah, ketika kita menggabungkan yang terbaik dari kedua dunia. Kita pakai sains modern yang canggih untuk mengerti kenapa ramuan tradisional itu manjur. Dan pada saat yang sama, kita pakai kearifan kuno untuk mengingatkan kita tentang apa yang mungkin sudah kita lupakan dalam pencarian kita akan molekul tunggal. Pembahasan kita hari ini meninggalkan satu pertanyaan terakhir yang cukup dalam untuk direnungkan. Kita kan sibuk banget nih mencari satu peluru perak untuk menyembuhkan satu penyakit dan hasilnya memang luar biasa, banyak keajaiban medis tercipta. Tapi pertanyaan yang harus kita pikirkan adalah, dalam proses itu, sinergi apa, keseimbangan alami apa, dan kearifan apa dari alam yang mungkin tanpa sadar telah kita tinggalkan di belakang.